Jika teman-teman tidak mau hasil printnya seperti ini, rapuh, dan kualitasnya ampas tentunya, dan teman-teman harus buat ini, filament dryer. Yang pertama kita perlukan yaitu sebuah kardus lingkaran seperti ini yang sudah dilapisi dengan aluminium foil sekelilingnya dan dilakban. Selanjutnya kita juga siapkan sebuah lampu pijar. Di sini sudah saya pasang dengan fitting lampunya yang dari keramik agar saat lampu pijarnya menyala tidak meleleh. Dan di sini saya menggunakan besi L dari bekas komputer dan saya kelilingi juga dengan aluminium foil supaya angin yang dihasilkan fokus ke arah depan. Lalu juga di sini kita siapkan sebuah kipas 12 volt DC. Ini saya gunakan untuk menyorotkan udaranya kepada lampu pijar dan kita hubungkan dulu ke kardus yang tadi kita siapkan. Gunanya ini untuk memfokuskan supaya lampu pijar itu terkena angin oleh kipasnya. Nah, seperti ini kurang lebih jika kita sudah pasangkan ke bagian fittingnya. Kita lanjut. Di sini kita siapkan juga sebuah Arduino Uno sebagai otak utama dari filament dryernya. Lalu juga kita siapkan LCD OLED yang sudah saya beri casing 3D printer dan udah saya solderkan sebuah kabel jumper. Kita siapkan juga sebuah relay 1 channel 5 volt. Nah, di sini saya sudah memasang sebuah elko agar tidak terjadi restart di saat relay aktif. Lalu di sini juga kita siapkan kabel jumper untuk bagian relaynya. Kita juga siapkan sebuah push button yang sudah saya beri kabel jumper juga. Ini gunanya untuk menyeting suhu dan settingan lainnya pada filament dryer. Kita juga siapkan sebuah NTC thermostat yang sudah kita beri rangkaian resistor. Ini NTC 10 kilo ohm kita akan masukkan ke analog Arduino. Lalu juga kita siapkan sebuah DHT11 beserta kabel jumpernya untuk mendeteksi kelembapan dan suhu yang kedua. Kita juga siapkan sebuah konektor ganda 5 volt. Ini yang saya rangkai, kita gunanya untuk menggandakan sebuah tegangan 5 volt agar bisa dipakai untuk semua modul dan perangkatnya. Kita siapkan juga adaptor 12 volt 1 ampere yang udah dikasih jack untuk ke Arduino nya dan ada kabel yang buat ke kipas anginnya. Dan di sini fungsi utama untuk memasang gandan pin seperti ini kurang lebih. Jadi ini untuk penambahan power dayanya. Dan kita masuk ke proses perakitan.
lebih seperti ini untuk pemasangan di box es krim. Di sini saya menggunakan box bekas dari es krim yang sudah dilapisi aluminium foil, dan sekarang sudah saya upgrade ke lapisan anti panas yang buat di genteng. Dan kurang lebih seperti ini komponennya, dan saya bakal mengprint part-partnya agar mudah dipasang dan kelihatan rapi. Oke, seperti ini box es krim yang sudah kita lapisi aluminium foil di dalamnya, dan sebenarnya ini bisa tertutup rapat, cuman karena filamen saya agak besar dikit, jadi harus diputarkan balik si tutupnya baru bisa dimasukkan. Untuk mencegah kebocoran angin atau udaranya, saya menggunakan foam seperti ini yang bakal saya potong dan tempelkan ke bagian pinggiran bagian tutupnya.
Oke, ini dia sudah jadi. Kita akan coba colokan ke listrik PLN 321 seperti ini, dan pemanas pun mulai menyala. Dan ini sensornya belum saya masukkan ke dalam, kita perpanjang dulu. Nah, ini lampu sudah menyala, DHT sudah siap. Kurang lebih tampilan dalamnya seperti ini. Dan dia bakal mulai memanaskan, dan seperti ini untuk sistem perkabelannya dan LCD-nya. Ini indikator LED kalau lagi bekerja. Ini bakal kita gabungkan semuanya, dan inilah hasilnya. Oke, sekian, terima kasih yang teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir proses pembuatan filament ini. Dan saya harap teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah, dan nanti saya bakal coba memperbaiki code-nya dan beberapa diagram yang bakal saya cantumkan di komentar. Sekian, terima kasih.